ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran Surat Al-An'am ayat 149 sampai 150 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kami panggil dengan pantun, mawar tumbuh depan halaman, berwarna merah menjadi taman. Al-Quran adalah pedoman, mari kita tadaburi lebih dalam Al-Quran. Kepada Bapak Haji Sa'ad Murni, kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudaya yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para pencipta Al-Qur'an yang tergabung di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita pagi ini bisa berkumpul melalui Zoom Al-Sani di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita membahas satu ayat demi satu ayat sebagaimana biasa setiap ba'da subuh. Pagi ini kita di bawah bimbingan Buya Rizal membahas surah Al-An'am ayat 149 dan 150 didampingi oleh Ibu Rusmini Harusdan dari Yeti Saisa. Alhamdulillah kita sudah dapat penjelasan dari diskusi dengan Pak Adril, sehingga diharapkan dengan diskusi itu memberikan tambahan pengetahuan kita, tambahan kosakata kita bagian dari ayat-ayat ini. Sebab dalam bahasa Al-Quran mufradat itu paling penting bagi kita. Nah, selanjutnya kita bacakan tadabbur dari surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul falillahil hujjatul balighatu Qul falillahi hujjatul balighatum falau syaa lahadaakum ajma'in. Qul halumma suhadaakumul ladzina yashhaduna annallaha harrama hadza fa in syahidu fala tazhad ma'ahum wala tabi' ahwa allazina kazzabu bi ayatina wallazina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Sadaqallahul azim. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah hai Muhammad, hanya milik Allah lah dalil yang kuat, hujah yang kuat. Falau sya'ala hadaakum ajma'in. Dan maka kalau dia menghendaki, niscaya kamu semua akan mendapat petunjuk. Kemudian dalam ayat berikutnya, Assalamualaikum Buya, Bapak, Ibu semuanya. Kul,
halum masuhada akumul lazina yashaduna annallaha harrama haza. Katakanlah hai Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang membuktikan bahwa Allah telah mengharamkan ini. Fa in syahidu fala tasad ma'ahum. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberi kesaksian bersama mereka. Wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina. Janganlah engkau mengikuti keinginan atau hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kami, maksudnya ayat Allah. Wallazina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mempersekutukan. Jadi maksudnya jangan mengikuti mereka itu adalah orang yang mendustakan ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat dan mereka mempersekutukan Tuhan. Nah, ayat semakna dengan ayat 149 dalam surah Al-An'am, surah itu dapat dalam surah An-Nahl ayat 9. Di situ dikatakan wa 'alallahi qasdus sabili wa min hajair walau sa'ala hadakum ajma'in. Allah telah menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki tentu dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Ini yang semakna itu walau sa'ahadakum ajmain. Jika dia menghendaki tentu memberi petunjuk kepada kamu semua ke jalan yang benar. Kemudian ayat Al-A'raf ayat 42 bagian tengah yaitu ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Tapi setiap manusia itu dengan tipu daya di dalam kekuasaan Allah. Mangkana yuridul izzata falillahi izzata jami'a. Siapa menghendaki kemuliaan, tentu ketahuilah bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah. Fatir ayat 35. Kemudian Fatir ayat 10 gitu. Surah 35 ayat 10. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Jasiyat surah 45 ayat 36. Kata bunyinya hampir sama. Falillahil hamdu rabbil samawati rabbil ardi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, dan Tuhan semesta alam. Nah, itu dikatakan di situ. Dijelaskan pula berkenaan ayat itu dengan surah An-Najmi ayat 25. Falillahul akhiratu wal ula. Tidak katanya, maka milik Allah lah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu wattaqullah. Al-ayah itu. Ayat 7, apa yang diberi rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarang bagimu maka tinggalkan, bertakwalah kepada Allah. Jadi di situ apa yang disampaikan oleh rasul, apakah itu dalam bentuk firman Allah, apakah itu dalam bentuk sunnah-sunnahnya, itu diterima. Tapi apa yang dia larang, tinggalkanlah. Itulah pegangan bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 150, Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum satrah li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Itu Al-Ayah, surah Al-Baqarah 150 bagian tengah gitu. Di mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Arahnya itu adalah ke kiblat, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Ini kiblat itu merupakan pemersatu arah bagi orang-orang Islam dalam melaksanakan beribadah sholat. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ma mana'aka alla tasjuda izm amartuk qala ana khairum min
khalaqtani min nari khalaqtahu min tin. Ini bantahan dari Allah mempertanyakan kepada iblis, tapi iblis membantah itu. Allah berfirman, apakah yang menghalangi kamu sehingga tidak mau bersujud ketika aku menyuruhmu? Dia menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Itu bantahan satu kesombongan daripada iblis terhadap Allah, perintah Allah. Kemudian ayat berikutnya, kul halumma suhada akumul ladzi yashaduna annallaha ramallah. Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu ya yang dapat membuktikan Allah telah mengharamkan ini. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, litakunu suhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah ayat 143 bagian tengah ayat itu, maka agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan rasul, ya, agar rasul menjadi agar kamu menjadikan saksi atas perbuatan manusia dan agar rasul itu maksudnya Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, jadi maksud rasul menjadi saksi perbuatan kita, apakah amal yang kita lakukan sesuai dengan yang disyariatkannya. Kalau sesuai, alhamdulillah kita akan selamat. Kalau tidak sesuai, itu jadi persoalan. Itu perlu, oleh karena itu perlu belajar. Sedangkan saksi manusia terhadap saksi kamu di sini adalah muslim terhadap manusia, itu adalah menyaksikan pada kaum terdahulu memang benar Al-Quran telah diturunkan dan dibenarkan nabi-nabi sebelum dulu. Itulah maka kamu jadi terhadap manusia. Maksudnya manusia yang bukan muslim, kita yang dikatakannya apakah benar atau tidak. Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-Nisa ayat 160, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yashhadu bima anzalallahu ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikat yasjudun wa kafa billahi syahida. Al-ayah. Jadi Allah bersaksi atas apa, itu maksudnya Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad, dia diturunkan dengan ilmunya. Demikian pula para malaikat pun bersaksi, maka cukuplah Allah menjadi saksi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah apa yang kita bacakan tentang ayat ini mudah-mudahan dapat memberikan tambahan kesanah kita dapat memahami lebih lanjut. Demikian. Terima kasih, mohon maaf bila apa yang saya sampaikan dikeliru, itu merupakan satu kelemahan manusia. Kita belajar masih dalam mencari bentuk apa yang kita inginkan dalam menahap ini. Karena kita termasuk orang yang lemah. Kemudian kepada Allah kami minta ampun atas kekeliruan kami, atas kesalahan kami. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran untuk Pak Sa'ad Murni. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk mentadaburi Al-Quran sehingga kita bisa melaksanakan dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya